Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua, mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga, saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu.
Tuhan nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, David Kurniawan dengan Lindawati. Tuhan, Kau yang telah pertemukan mereka berdua, dan Kau yang telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan perberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam anugerah-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan dan ketetapan untuk selama-lamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, David Kurniawan dengan Lindawati. David dan Lindawati, David dan Linda, Anda hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya. Hari ini sudah dinantikan, sudah direncanakan, sudah didoakan. Dan biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa Anda berdua. David, pada waktu waktu kalian pacaran, David, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Lindawati adalah tulang rusukku? Demikian juga Lindawati, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah David Kurniawan ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat.
Demikian juga Anda berdua saat ini saya ajak sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan bingungi hal-hal yang lain. Tapi benar-benar fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak Anda berdua dan kita semua yang hadir. Mari kita bersungguh hati kepada Tuhan. Maka biarlah mata Tuhan tertuju pada kita dan kepada mempelai berdua. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, kita tidak terlepas hidup dalam satu kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga Anda rukun harmonis, ya Anda bahagia. Tapi kalau rumah tangganya banyak permasalahan, konflik dan sebagainya, mungkin masalah keuangan tidak jadi masalah. Tapi kalau suami istri, orang tua dengan anak tidak ada kerukunan, maka walaupun secara materi berkelebihan, tapi juga tidak bahagia. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan rukun, sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun ada badai, ada masalah, tapi tetap kehidupan rumah tangga berdua bisa tetap bahagia. Sudah satu kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua setiap jemaat yang diberkati sungguh-sungguh membangun rumah tangga yang bahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, lalu juga ada pemberkatan, semua dengan satu tujuan, satu kerinduan supaya mempelai berdua, supaya setiap jemaat diberkati sungguh-sungguh mereka membangun rumah tangga yang diberkati, yang bahagia sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nanti di mana Anda berdua, ya biarlah saat Anda masuk nanti di satu tempat ya, Anda jadi warga yang baru, ya diterima RT RW di tempat itu dan mereka bersyukur dan mereka bisa yakin ini pasti rumah tangga orang Kristen ya. Tapi bukan karena rumahnya ada gambar salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tapi melalui kehidupan dari keluarga itu sehingga dikenal sebagai keluarga orang Kristen. Dan itu sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu satu kerinduan dari gereja supaya rumah tangga mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari hidup rumah tangga Anda berdua dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang saya buka tadi dari Mazmur 112. Bisa dibuka, Mazmur 112 saya kasih batas ini. Mazmur 112 ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sudah kita semua ingin hidup kita bahagia. Tidak ada orang yang dalam hidupnya ingin cari susah saudara ya. Kalau kita ingin bahagia, saudara firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, dan Tuhan itu maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan Tuhan itu tahu, saudara sekalian. Sekalipun orang lain tidak tahu, kita sembunyi-sembunyi, kita melakukan sesuatu, saudara sekalian. Orang lain memang tidak tahu, tapi Tuhan tetap tahu, saudara. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, pasti dia menjauhi dosa. Dan yang membuat kita menderita, saudara, nomor satu adalah karena dosa. Jadi kalau satu rumah tangga atau satu kehidupan lah ya, kalau kehidupan kita baik-baik saja, ya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, saudara, tidak perlu gelisah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang berdosa, saudara, kita akan dikuasai rasa takut, gelisah, dan kita berusaha menutupi, kita berusaha ya, supaya tidak ketahuan. Jadi tidak bisa tentram, saudara. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan adalah satu kebenaran. Kalau kita ingin bahagia, miliki hati yang takut akan Tuhan. Yaitu sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir. Lalu di satu sisi kita percaya kalau Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Ya kita tidak perlu takut apapun yang terjadi, kita disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai, ada perlindungan Tuhan yang menyertai kita. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Lalu dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat kedua, itu ditulis Daud. Daud sadar bagaimana dia mendapatkan anugerah berkat Tuhan hidupnya, saudara sekalian. Dan dia bermazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan.
yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Maka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan merambatkan akarnya ke batang air, daunnya tidak menjadi layu dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hikmat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Ada tuntunan dari Tuhan, saudara. Tuhan itu yang maha tahu apa yang akan terjadi, saudara. Orang memang bisa memiliki kepandaian, ya mempelai berdua, sekolah, ya sudah punya pendidikan. Lalu kalau kerja sudah punya pengalaman, punya skill, ya. Nah, sepengusaha-pengusaha juga demikian, dengan pengalamannya, dengan skillnya, dengan segala satunya, saudara. Mereka bisa mengembangkan usaha, memprediksi, memperhitungkan. Tapi satu hal, saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang alam terjadi, saudara. Banyak, saudara, kalau kita perhatikan tahun 2000 lah, misalnya ya, sebelum tahun 2020, saudara sekalian, banyak pengusaha meluaskan usahanya. Mungkin dengan kepandaian skillnya, terus kemudian kredit bank dengan berani saudara sekalian untuk memperbesar, memperluas usahanya. Tidak tahu, tiba-tiba di akhir 2019 mulai ada COVID. Lalu masuk 2020 mulai terjadi lockdown hampir seluruh dunia. Itu semua pengusaha jadi berhenti semua. Maka usaha-usaha besar juga mengalami, saudara sekalian. Ya, akibatnya sampai sekarang banyak, saudara, ya. Perusahaan-perusahaan yang besar tadinya sudah begitu kokoh dan orang berpikir ini adalah perusahaan yang kuat, saudara sekalian, tapi kembali, saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan tuntunan sehingga kita tidak sampai terjebak di dalam hal-hal yang berbahaya, saudara. Maka mulai berdua, kalau engkau ingin bahagia, masa depanmu diberkati Tuhan. Jangan lupa, ya Tuhan juga memberikan perintah kepada Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sudah kuncinya kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam membangun rumah tangga, dan masa depan kita, juga masa depan anak-anak kita. Sudah firman Tuhan pada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Pada saat kau membaca firman Tuhan dengan bersuara, perkatakan. Ya. Bukan baca dalam hati, tapi diperkatakan. Firman itu ada dalam mulutmu, ya, diperkatakan. Pada saat kita memperkatakan, firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kita lepaskan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Suatu saat pasti akan digenapi oleh Tuhan. Lalu saudara, pada saat kita merenungkan, itulah yang dikatakan firman itu dalam hati. Ada dalam mulut, ya, dan dalam hati, itulah firman iman. Dan firman itu yang pasti akan tergenapi. Jadilah seperti yang kau percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Ya kita mesti renungkan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, lalu juga kesaksian-kesaksian membangun iman kita. Dan firman Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Mempelai berdua, Anda ingin bahagia? Bukan hanya sampai pada dirimu, janji Tuhan, anak cucumu perkasa di bumi. Artinya menjadi orang-orang yang berhasil. Ya. Lalu harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, artinya diberkati, tidak sampai kekurangan. Kebajikan dan kemurahan tetap menyertai kita. Jadi ada hati yang bisa menolong orang lain. Sehingga hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Nah lalu saudara sekalian, apa yang Tuhan inginkan dan harus kita lakukan. Silakan dibuka Matius pasal 22 ayat 37, pita yang hitam. Dari bawah aja, pita yang hitam. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, ya. Nah, dengan sengaja bertanya kepada Tuhan, dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Ya, mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat,
kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Keenam, jangan membunuh, ketujuh, jangan berzina, dan seterusnya ada 10 hukum Taurat. Orang-orang Farisi bertanya, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Ya kan, pertanyaan, mana yang paling penting? Mana yang paling utama? Kalau Tuhan menjawab salah satu, berarti yang lain kurang penting. Tapi Tuhan menjawabnya demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan berkata, saudara, pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, hanya dua hukum ini saja. Sebenarnya dalam hidup kita demikian juga saudara, ya. Menerapkan saudara sekalian begitu banyak macam hukum-hukum. Tapi intinya hanya pada dua hukum ini saja, apa yang dikatakan Tuhan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Benar tidak kita ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Itu kunci nomor satu dulu. Saudara, firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Dan Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, Allah itu kasih. Sumber kasih itu Allah sendiri. Tapi kasih ini kasih agape yang tidak dimiliki manusia. Allah itu kasih. Ya, kasih ini di dalam bahasa aslinya agape. Tapi di dalam bahasa Yunani dikenal beberapa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kasih. Ada eros, yaitu kasih atau cinta lawan jenis. Ya, karena pandangan ya suami istri atau pria wanita, ya, daya tarik lawan jenis, yaitu eros. Lalu kasih storge ada hubungan darah, keluarga, famili. Lalu kasih philia. Nah, kasih philia ini kasih persaudaraan, kasih kemanusiaan. Jadi ada orang yang memang memiliki kasih philia ini levelnya tinggi. Jadi kalau ada bencana alam, dia rela berkorban, memberi sembako dengan jumlah yang banyak. Seperti ketika ada bencana-bencana banjir ataupun COVID, ada orang-orang yang rela saudara berkorban. Nah ini kasih filianya yang belum mengenal Kristus ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kasih Allah ada kasih agape. Hanya dimiliki oleh mereka yang sudah bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Barulah dia memiliki kasih agape itu, kasih Allah. Sebelumnya tidak memiliki saudara. Jadi kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 13, kasih, firman Tuhan berkata, sekalipun kau bisa berbahasa malaikat, berbagai bahasa, tapi kalau tanpa kasih agape ini, maka seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Maksudnya apa saudara? Sekalipun perkataanmu bisa menghibur orang lain, perkataanmu baik, perkataanmu memotivasi orang, perkataanmu tadi orang yang putus asa tiba-tiba punya pengharapan, saudara. Terus kemudian orang yang sedih dengan perkataanmu kau menghibur, orang itu terhibur. Saudara, Tuhan berkata, tanpa kasih itu tidak ada faedahnya. Bagi saudara tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Sekalipun kau punya pengetahuan, punya iman sampai membedakan gunung. Tapi kalau tidak ada kasih agape juga tidak ada gunanya. Sekalipun kau memberikan seluruh hartamu, bahkan kau memberikan dirimu dikorbankan atau dibakar, saudara. Jihadlah misalnya, berkorban. Tapi tanpa kasih agape, semua tidak ada faedahnya. Tanpa Kristus di dalam kita, tanpa Tuhan, tanpa tidak memiliki kasih agape,
Hanya kasih manusiawi saja, saudara. Ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia menerima Yesus, maka janji Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Allah, kasih itu dia dalam kita. Nah, saudara, yang Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu kasih agape. Dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kasih yang daripada Tuhan sendiri, bukan berasal dari kita manusia, tapi dari Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan, sumbernya adalah Allah sendiri. Jadi kalau mempelai berdua David dan Linda, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah berkorban. Ya. Ketika engkau bertobat menerima Yesus, maka engkau menerima kasih daripada Tuhan dan kasih agape dalam engkau. Dan ketika engkau sungguh-sungguhnya dari kasih Tuhan, jadi begini saudara ya, kita bisa mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama kita sejauh seberapa besar kita menyadari kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih ini satu yang abstrak, susah digambarkan. Saya kasih gambaran saudara supaya mudah ya, dipakai berat, kilo. Kalau kau menyadari kasih Tuhan, Tuhan mengasihi saya dan saudara menyadari kasih Tuhan itu seberat 10 kilo. Maksimalmu mengasihi Tuhan dan sesama, tidak lebih dari 10 kilo. Kalau kau menyadari kasih Tuhan itu 1 kintal, 100 kilo, maka kau bisa mengasihi Tuhan dan sesamamu tidak lebih dari 100 kilo. Sejauh mana kau menyadari kasih Tuhan? Semakin kau memperbesar kapasitas hatimu bahwa Tuhan mengasihi aku, semakin kau sadar segala sesuatu yang ada padamu semua datang daripada Tuhan. Keselamatanku dari Tuhan. Kalau aku sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semakin kau menyadari kasih Tuhan, semakin kau bisa mengasihi Tuhan dan sesamamu. Kuncinya sejauh mana kita menyadari kasih Tuhan. Tidak akan lebih dari kemampuanmu menerima kasih Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan, saya lebih bisa mengasihi Tuhan lebih daripada Tuhan mengasihi kita. Sejauh mana kita nyadari. Semakin sempit kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, semakin kecil juga kita mengasihi Tuhan, saudara. Maka jangan heran saudara ya, ada orang-orang yang benar-benar begitu mencintai Tuhan, dan dia menyadari betapa besar kasih Tuhan, rela berkorban. Bukan karena terprovokasi, termotivasi orang lain, tapi memang hubungannya dengan Tuhan, kesadarannya kepada Tuhan. David, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau bekerja, kau jadi seorang yang jujur dalam pekerjaan. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Lindawati. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan berjuang mendukung suamimu. Dan kau akan rajin mengatur rumah tanggamu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau kau kerja, kau juga akan jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Tidak setiap orang yang beribadah itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, mengutamakan nomor satukan Tuhan, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Akan dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Lalu hukum yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya semua orang. Jadi saudara, kita mengasihi semua orang. Terutama adalah keluarga kita sendiri. Kalau dipersempit lagi, yang terutama adalah pasangan hidup kita. Karena suami istri itu, firman Tuhan berkatakan mereka bukan lagi dua tapi satu. Hubungan yang tererat adalah suami istri. Itulah gambaran Kristus dengan jemaat. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, Tuhan berkata tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh diceraikan.
Hubungan yang tererat adalah suami istri, bukan papa mama dengan anak. Ya. Ada prinsip-prinsip dari seberang saudara ya, yang harus orang tua. Papa mama, ya. Itu yang gedein kamu, yang besarin kamu, yang biayai kamu. Enggak, begitu orang tua anaknya menikah dilepas. Dia sudah membangun rumah tangga sendiri. Nanti dia juga akan mempunyai anak. Dia punya tanggung jawab membesarkan anak-anaknya, berjuang untuk anak-anaknya. Jadi David dan Linda, hari ini kau menikah, kau punya kendaraan sendiri, punya mobil sendiri. David keluar dari mobil papa mama, Linda keluar dari mobilnya orang tua. Kau mulai bangun rumah tangga sendiri, mulai berjalan seperti orang tuamu. Mereka menikah, berjalan. Nanti Tuhan akan karuniakan anak, punya anak satu, banyak kedua, anak ketiga. Terus berjalan. Setelah sekian tahun, 20 tahun, 30 tahun, mulai anak yang besar turun dari mobil papanya, punya mobil sendiri, punya jalan sendiri. Tidak ada yang sama. Ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Rumah tangga yang Tuhan ciptakan, rumah tangga yang Tuhan berkati, gak ada yang sama. Punya jalan sendiri, punya cerita sendiri. Kita tidak bisa, aku mau punya rumah tangga kayak kokoku, kayak ciciku, kayak siapa. Gak bisa. Semua punya cerita sendiri. Itulah keajaiban Tuhan, gak ada yang sama. Sampai orang ada sekarang 7 miliar manusia lebih, gak ada yang sama. Sidik jarinya ada, ada yang sama. Bola matanya juga tidak ada yang sama. Artinya sudah Tuhan menciptakan itu serba baru. Tidak ada yang sama. Punya cerita sendiri. Nah, setiap kita akan membuat cerita kisah pernikahan. Diawali mempelai berdua hari ini dengan lembaran pertama, akte pemberkatan nikah. Nanti disusul akte catatan sipil. Setelah itu Tuhan memberikan hari demi hari yang kau lalui bersama-sama. Menjadi tua bersama-sama. Sebuah perjalanan yang panjang. Ya, ini dia papa mamanya David ya. Bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan. Iya. Sudah berapa lama menikah? Coba pakai mic ya. Masih ingat sudah berapa lama menikahnya? 48 tahun. Wah, puji Tuhan, 48 tahun. 2 tahun lagi pernikahan Mas ya. 48 tahun. Dikaruniai anak berapa? 4. Ini anak keberapa? 3. Anak ketiga. 1, 2 sudah menikah Pak? Sudah semua. Oh sudah semua, ini terakhir ini? Ya. Wow. Lega ya kalau sudah mentas semua. Ya. 4 anak. Dulu menikah dulu dijodohkan apa? Dapat sendiri? Dapat sendiri. Oh dapat sendiri. Masih ingat Masih. Ketemunya di mana? Ketemunya kita main ke rumahnya ya. Ketemunya di gereja. Puji Tuhan ya. Dapat pasangan ya di gereja. Betul. Kalau ke gereja tidak salah sih ya. Kalau masih single, masih bujangan ke gereja sambil cari Tuhan, terus cari Pak jodoh, itu benar daripada ke naik klub, keliru itu ya, salah itu. Tapi ke gereja, tapi cari Tuhan, lalu Tuhan akan mempertemukan. Iya, sudah 48 tahun hidup bersama-sama. Sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun yang lebih indah. Sehingga mengakhiri nanti sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang mengawali, biar Tuhan yang mengakhiri. Dan ketika Tuhan menjadi sebuah kisah yang akan diwariskan ke anak dan cucu, paling sampai cucu ya, lebihnya mungkin sudah tidak ngerti, paling tidak sampai anak, dan anak akan melihat bagaimana papa mama membangun rumah tangga, sedikit banyak akan juga mengikuti jejak orang tua ya. Sudah 48 tahun hidup bersama, sampai hari ini tetap sehat-sehat, segar, itu tidak lepas pengorbanan istri. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih. Iya. Iya. Iya, mari istri silakan ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih
sayang. Iya, sip. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, David, ya. Rumah tangga adalah sebuah perjalanan. Papa mamamu 48 tahun. 48 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah berapa? Itu sudah 17.000 hari lebih. Ya, hampir 18.000, tebal kisah hidupnya. Ada kisah hidup rumah tangga yang enak dibaca. Ada yang konflik penuh dan bertaburan yang tidak baik. Tapi itu satu putusan. Mau cerita seperti apa? Dan terutama kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari semua dari Tuhan, biar Tuhan ikut campur untuk melukiskan perjalanan hidup kita. Sehingga menjadi satu kisah hidup yang indah, yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan jadi pernikahan adalah sebuah perjalanan. Jadi David dan Linda ini satu perjalanan. Mesti kalian harus jadi teman. Ya, teman hidup, teman seperjalanan. Kalau jadi teman, saudara, itu enak, seneng. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh, ya itu makan hati benar-benar. Suami istri harus jadi teman. Anda berdua besok nanti hidup satu rumah, ya, satu kamar, satu tempat tidur, dan satu selimut. Ya. Jadi harus jadi teman. Kalau jadi musuh ya itu benar ya, musuh dalam selimutmu ya bojomu dewe itu loh ya. Ya, mesti harus jadi teman. Teman sekerja seperti orang tuanya David. Teman sekerja, kerjasama. Kalau merenungkan awal pernikahan, mungkin berjuang kerja keras untuk membangun rumah tangga, untuk membiayai anak-anaknya 4 anak. Tidak sedikit, berjuang kerjasama. Suami istri, kerjasama. Kalau ada masalah, ya ditanggung bersama-sama. Teman sepenanggungan, jangan cari salah benar saudara. Kalau suami istri terjadi masalah dalam keluarga, jangan berusaha cari siapa benar siapa salah. Kalau kamu sudah tahu ini salah pasanganmu mau ngapain, itu ya pasanganmu. Daripada nyakiti hatinya, lebih baik cari solusi. Dan yang salah nanti lebih bersyukur, aku sing salah. Dia sendiri nanti timbul minta maaf dan tidak apa-apa. Yang penting bersatu, selesaikan masalah. Itu yang Tuhan kehendaki. Tidak cari siapa benar siapa salah. Suami istri, kalau yang salah suamimu mau ngapain istri, itu kan suamimu. Kalau salah istri mau apa, itu ya istrimu. Daripada demikian nyakiti, lebih baik cari solusi. Dan kalau itu bersama-sama, kasih itu semakin erat, semakin kuat. Kadang-kadang Tuhan izinkan, tantangan ada, pergumulan ada, ditanggung bersama-sama, dipikul bersama-sama, dijinjing bersama-sama. Dan yang penting lagi, kalian berdua menjadi pewaris kasih karunia Tuhan. Jadilah suami berjuang supaya istriku menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Seorang istri berjuang supaya suamiku jadi imam, supaya suamiku menjadi pria yang berharga di mata Tuhan. Nah ini perjuangan, sehingga sama-sama mewarisi kasih karunia Tuhan. Jadi orang tua berjuang untuk anak-anaknya, sehingga mereka jadi keturunan ilahi yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau punya cucu demikian juga, seperti janji Tuhan, biarlah tergenapi dalam hidup rumah tangga kita. Jadi sudah ada panggilan, pernikahan bukan sekedar kawin aja, tapi ada panggilan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. David dan Linda, kalian saling mencintai? Benar? Nah, saya mau tanya. Mana mic-nya tadi ya? David ya dan Linda, sudah berapa lama kalian pacaran? Ya, kurang lebih 1 tahun. Oh 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Masih ingat ketemunya di mana? Kita ketemu kenal dari teman kumpul dolan. Oh, teman Ya. kumpul dolan. Ya, Linda dari mana? dari Sambas, Sambasi, Kalimantan. Kalimantan. Ya. Merantau di kota Solo. Solo. Berapa lama di kota Solo?
Oh sudah 5 tahun di kota Solo ya. Sudah 5 tahun sempat pulang ke Sambas? Oh, sudah. Ya. Ini papa mama sudah tahu kamu dapat David? Mama tahu, kalau papa udah meninggal. Oh papa sudah meninggal. Iya. Keluargamu ada yang di sini? Ada. Ini siapa semua? Keluarga. Oh sepupu. Ya. Dari Sambas juga? Oh, ada. Iya. Singkawang. Iya. Wah, ya sama Kalimantan ya. Sama-sama Kalimantan. Iya. Tuhan mempertemukan ya, jaraknya jauh Solo dan Sambas, tapi ketemunya di kota Solo. Iya. David, kenapa kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Kalau teman-teman aja. Iya, teman aja. Teman-teman dolan bahasa ini. Ya, teman gadis loh, bukan teman-teman laki. Teman gadismu banyak Ya, apa dikit? Ya enggak banyak. Oh. Ya, dari sekian teman gadismu, kenapa Ya. kamu pilih Lindawati? Yang ya paling cocok, paling klik. Wah, paling cocok klik. Iya. Iya. Kalau lihat wajah Linda, apa komentarmu? Cantik. Oh, cantik. Iya. Linda, selama pacaran 1 tahun pernah enggak berkata bahwa kamu cantik? Oh, pernah. Kamu senang enggak? Oh, senang. Ya. Salah satu saudara ya, pujian tuh senang. Jadi suami istri jangan kalau bisa ya mujinya tepat waktu ya. Nanti setelah muji itu tepat waktu, jangan bangun tidur terus dipuji, wah kamu cantik ya, itu gak bahas ya. Selesai mandi, sudah berias, kan beda. Nah itu kamu cantik, itu senang saudara ya, hatinya besar, berbesar hati. Ya, memberikan pujian, anak dipuji dan sebagainya. Pujian itu membesarkan hati, bukan membuat orang itu jadi sombong, tapi yang tulus ya. Iya. Lalu sifat apa yang kau sukai dari Dinda? Banyak. Ya orangnya baik, ramah, sabar juga. Sabar. Ya. Kamu dengar ya Linda? Itulah harapan daripada David. Istri yang baik, istri yang sabar. Ya, mungkin istri yang rajin. Ya. Oke, Linda, kalau lihat wajahmu, yang mendekati kamu bukan David saja ya? Ya, coba. Ya. Atau memang tidak ada, cuma David. Jadi nggak ada pilihan lain, David sadarnya David aja. Kalau lihat wajahmu ada yang lebih, ada juga. Ada? Ada. Nah, kenapa kamu pilih David? Karena Apa karena kamu kepingin tinggal di Solo? karena memang sudah jodohnya mungkin. Oh sudah jodohnya, tapi kan pasti ada sesuatu yang Ya. menarik dari dia. Apa? Dia baik, Baik. baik sama sabar juga. Oh sabar juga, terus apa lagi? Itu sih penyayang gitu. Oh penyayang. Iya. David kau dengar ya, dan kamu harus jadi suami yang baik, lalu juga sabar, kemudian penyayang. Ya ini mungkin salah satu ya, sehingga Linda ini akhirnya mau jadi istrimu karena kau menyayangi dia. Iya, salah satu ya, kalau wanita senang disayangi, ingin diperhatikan. Kalau pria, dia ingin dihargai, dihormati, ya, dihargai sebagai kepala rumah tangga. Ya itulah dasar bagi kalian untuk bangun rumah tangga. Lalu saudara, ada prinsip yang harus kita bangun. Kalau kita membangun tiang-tiang prinsip-prinsip ini akan menjadikan rumah tangga kita menjadi kokoh. Bisa dibuka di pita yang merah. Ya. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-22 adalah untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi seorang istri, jadi Linda ketika kau mengambil keputusan kau menikah dengan David, kau mengambil keputusan aku mau tunduk kepada dia. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Tingkat ya ketundukanmu senilai setara ya jemaat kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Ini perintah firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Semua bidang tidak ada lagi ada batasnya. Semua bidang yang jadi guru banyak sekali ya. Dokter banyak, jadi ahli bedah banyak, ahli apapun saudara. Bahkan dalam olahraga yang keras pun wanita ikut, saudara. Tidak ada batasnya lagi. Tapi berbicara rumah tangga, seorang istri harus tunduk kepada suami. Sekalipun nanti
Bisa jadi Linda lebih sukses dalam karirnya, penghasilan jauh lebih besar dari suami. Tapi berbicara dalam rumah tangga, tetap tunduk kepada suami. Ketika engkau tetap tunduk, walaupun kau mungkin lebih berhasil, kau lebih smart, lebih sukses, tapi kalau engkau bisa tunduk, kau bahagia. Begitu seorang istri tidak lagi tunduk, tidak lagi menghargai suaminya, tidak lagi kagum dengan suaminya, sejak saat itu dia akan mengalami kurang bahagia. Dan kalau itu dibiarkan terus, kekecewaan demi kekecewaan akan terus berkepanjangan. Nah, kalau sampai satu titik ada penyesalan. Nah, kenapa kita dulu menikah dengan dia? Jadi sebuah penyesalan dan pasti membuat tidak bahagia. Harus tetap firman Tuhan ada kebenaran. Semakin kau tetap bisa kagum, kau bisa menghargai, maka kau bisa bahagia, kau bisa bergairah, kau bisa melayani suami dengan baik, kau bisa mesra dengan suami. Seorang istri harus bangga dengan pasangannya. Ya, prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasih seorang suami seperti Kristus yang mengasihi jemaat, setara. Jadi suami mengasihi istri seperti Tuhan, rela berkorban. Dan ketika suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri dan dia bahagia. Seringkali suami-suami jadi kepala, lalu jadi orang yang otoriter, yang keras. Dan kadang-kadang sampai kebablasan dengan kekerasan KDRT. Memang seisi rumah takut, tapi enggak bahagia. Dan dia sendiri tidak bahagia, saudara. Kalau ingin bahagia, seorang suami mengasihi istri dan anak-anaknya. Dia berjuang dan ketika melihat keluarganya bahagia, ikut bahagia. Jadi seorang suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, setara. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini David, semua tidak lepas pengorbanan papa mama. Ya. Beliau sudah rela berkorban dengan segala sesuatunya, sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau menghormati orang tua, maka panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, Tuhan akan memberikan karunia anak. Anak adalah anugerah dari Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Kau didik anak-anakmu sehingga mereka menjadi generasi ilahi yang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau 4 hal ini kau bangun, pasti rumah tangga menjadi kokoh dan kuat dan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Dengan iman, dengan hati yang penuh rasa syukur, Tuhan sudah mendengar doamu dan orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Dan untuk mendasari ikat janji dan tukar cincin ini, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, David Kurniawan dengan Lindawati, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria David Kurniawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya David Kurniawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lindawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Itu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji, amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Lindawati, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Lindawati
menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa David Kurniawan yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada David, kenakan cincin cinta kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Linda dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Linda Wati untuk mengenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi David dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri ada di antara Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, David Kurniawan dengan Lindawati, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan David Kurniawan dengan Lindawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati David Kurniawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, jadikan dia berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati
Lindawati, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian mempelai berdua hari ini sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. David, kau sudah jadi suami yang sah. Kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Terbuka, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan akan membawa kesatuan. Terbuka satu dengan yang lainnya. Ya, Anda berdua hari ini sudah jadi suami istri. Silakan Anda nyatakan pada kita semua. David nyatakan pada kita semua bahwa Linda adalah istrimu. Ya, Linda di hadapanmu ini adalah istrimu. Ya, silakan. Istri saya Linda, Linda istri saya. Kalau tidak Linda, bukan istri saya. Ya, sekali ganti Linda. Suami saya David, David suami saya. Kalau tidak David, bukan suami saya. Ya, demikian mempelai berdua telah saling menyatakan bahwa mereka suami istri. Silakan Linda pegang pundak David dengan tangan dua, dan demikian juga David pegang pinggang Lindawati. Ya. David, Linda yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Linda, David yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kalian saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Silakan David memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Iya. Ya, silakan Linda mencium suami, kening dan pipi di kanannya. Ya. Bagaimana? Anda berdua senang? Oh, silakan ciuman lagi, tidak apa-apa ya. Ya, mempelai berdua, kalau kalian ingin bahagia, segala sesuatu yang menyenangkan itu diperjuangkan, dilakukan. Yang bikin sakit hati, bikin susah, berusahalah dihindari. Maka rumah tanggamu akan menjadi bahagia. Apa yang baik, itu yang diperjuangkan. Ya. Dari gereja akan memberikan akte
Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Iya. Ini wakil dari Linda ini suami istri. Bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan. Ini tinggal di Solo apa tinggal di mana? Solo. Oh, Solo. Iya. Sudah nikah berapa tahun? 32 tahun. 32 tahun. Sudah dikaruniai anak berapa? 5. 5. Wah, sudah ada yang mentas? Udah 1. Sudah 1. Ya, masih 4 ya. Ya. Yang terkecil sudah kuliah? Baru SMP. Hah? Baru SMP. Oh, SMP Kelas 7. kelas 7. Baru SMP 1. Oh ya, bonus itu ya berarti ya. Sama kakaknya terpaut cukup banyak ya. Sudah 32 tahun. Dulu dikenalkan atau dijodohkan atau kenal sendiri? Iya, setengah-setengah. Setengah dijodohkan, setengah Sebelum dikenalkan. dijodohkan juga sudah tahu. Oh, sudah Iya. tahu. Sudah tahu, terus di bahasa sini tuh dipacok-pacok ya. Oh, gitu. Ketemu jadi ya udah. Awalnya dipacok-pacokkan itu ya. Ya. Dijodoh-jodohkan ya. Ya, Akhirnya ada jadi, juga. Iya. Baik, sudah berjalan 32 tahun, masih sisa berapa tahun kan tidak tahu ya. Tapi dibangun lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan, lebih bahagia. Ya, ucapkan terima kasih sama istri. Ya. Ya, memang Lihat istrinya ya. Jangan lihat saya, lihat istri, ucap terima kasih. ya sangat berterima kasih sama istri aku. Walaupun ada pernak-pernik istilahnya ya, tetap kita merasa yang paling bisa membuat kita jadi berpikiran buat apapun itu luar biasa ada di istri. Iya. Terima kasih istri aku. Iya, betul. Dalam pernikahan pasti ada pernak-pernik. Iya, oh, belum disuruh cium sudah cium duluan. Oke. Ini nggak usah disuruh. Iya. Pasti berarti sering dicium ya, maka awet muda ya. Silakan ucapkan terima kasih sama suami. Untuk suamiku, untuk selama ini, terima kasih. Cintaku. Iya, Allah. Iya. Linda, seperti yang kau pilih ya untuk pendamping kamu, mereka bangun rumah tangga yang mesra. Ya, kalau saling mencium, saling yang bentuknya kasih, pasti tidak akan jadi kekerasan. Ya. Tangan itu bukan untuk berbuat kasar, bukan untuk memukul, tapi untuk belai ya, kata pembelai ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih, silakan duduk ya. Silakan mempelai datang pada orang tua. David di hadapan Papa. Silakan David, ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Terima kasih sama Papi Mami yang selama ini sudah membesarkan saya dari kecil sampai sekarang. Dan sampai saat ini pun masih senantiasa menjaga dan memelihara, menolong saya sampai saat ini, hingga kami saat ini boleh menemukan pasangan dan masih terus mendampingi kami sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Papi Mami sudah menjadi orang tua yang baik buat saya. Iya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat? Silakan. Ya, biarlah kamu berdua nanti tetap saling mengasihi dan menolong satu sama lain sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan doa restu orang tua
sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Cinta itu murah hati. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan David. Ajarilah kami bahasa cinta. David kepada mama. Terima kasih sama mama. Terima kasih pada bapak. Silakan mempelai datang pada wali. Wali bisa berdiri. Bisa berdiri. Silakan. Cipiki sama wali. Ya. Terima kasih sudah mewakili. Silakan mempelai duduk kembali. Kepada mempelai berdua, David Kurniawan dan Lindawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, David Kurniawan dengan Lindawati. Kembali kami serahkan mempelai berdua bahtera rumah tangga mereka yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Dan kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Segala apa yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mempelai berdua. Tuhan juga berkati kedua orang tua dan juga wali orang tua. Tuhan sendiri akan memberkati mereka di masa-masa depan mereka. Masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya. Bahkan juga sampai pada keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan berkati juga segala apa yang dikerjakan. Dan Tuhan berkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah, kesehatan yang prima. Dan kami percaya segala apa yang mereka kerjakan ada dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam anugerah berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.